kali ini gue bukan bahas hewan ya, gue pengen bahas yang lagi happening nih, yaitu sepeda. Jadi di sini gue punya Polygon Race 3. Nih, kalian bisa lihat ini race dan ini seri yang ketiganya. Nah, Polygon Race 3 itu dia ada beberapa tipe, yaitu Race 1, Race 2, Race 3. Ini Race 3 tahun 2019-2020. Jadi mungkin masih seri yang paling baru. Nah, spesialnya dari sepeda ini, dia itu punya full sus kalau kalian lihat di sini. Nah, dia punya full sus 582 dari EXM. Itu bagus banget, yang menurut gue ya untuk kelasnya ini udah lumayan banget sih full susnya ini. Nah, gue bakal coba review sepedanya dari depan dulu kali ya. Dari depan dia udah mempunyai fork dari Santur dengan tipe XCM 30. Kalian bisa lihat ini fork yang udah lumayan banget lah, udah lembut, tapi dia belum punya lockoutnya, jadi masih sistem preload di dua-duanya. Terus naik lagi kita ke stemnya dari NTT ukuran 30 mm, dan ini stangnya alloy dari Polygonnya, size-nya 40 mm, panjangnya 720 oversize. Terus kita ke bagian rem. Nah, ini menurut gua remnya lumayan dapetnya, yaitu dapat rem Tektro hidrolik dan bracketnya udah kepisah, sama giginya udah kepisah. Dia dapat shifter dari Shimano juga, dua-duanya kanan kiri udah terpisah. Kalau kalian mau upgrade itu gampang banget, tinggal upgrade aja, nggak usah mikirin shifternya. Nah, terus dia ada 8 speed di belakang, 8 speed di belakang, 3 speed di depan. Totalnya jadi 24 speed. Itu. Nah, terus ke rangka. Rangka dia pakai alloy dengan panjang 16 inci dengan teknologi AL6 atau AL6 dari Polygon. Ini ada tulisan AL6-nya. Nah, dari Polygon. Terus dia pakai seat post dari NTT Sport. Ini udah gue kasih lampu belakang ya. Dapat saddle post bar dari NTT Sport, dapat saddle dari Polygon biasa, belum NTT. Gripnya juga biasa tapi grip NTT. Terus lanjut, dia yang gue bilang dia punya 3 percepatan di depan. Dia pakai Shimano Tourney. Habis itu dia dapat crank dapat dari Shimano. Ini masih yang plastik biasa. Kalau kalian mau ganti upgrade boleh banget. Soalnya agak jelek kalau menurut gue ya. Terus rantai dari KCN 35. Nah, habis itu dia dapat reel-nya dari Shimano Tourney juga. Tourney TX yang di sini. Nah, dia punya 8 speed di belakang. Remnya juga udah cakram. Ini rem hidrolik dari Tektro. Bannya dari Daily Tire. Ini dari Tektro, bannya dari Daily Tire, ukuran 27,5 x 235 ya, makanya bannya gambot nih, gede banget. Habis itu velgnya dari Polygon. Mungkin bahannya alloy ya, gue kurang tahu karena nggak ada spesifikasinya juga. Mungkin alloy, ukuran 27,5. Nah, yang bikin sepeda ini itu menurut gua sangat amat bagus di rentang harganya, yaitu adalah dia dengan harga 5,5 jutaan kalian bisa dapat Polygon. Udah full sus. Oh iya, full susnya ini bisa di lock ya. Ini dibuka, ini di lock. Sama sini dibuka, ini di lock. Gitu. Full susnya udah angin ya, bukan full sus yang per. Jadi udah bagus banget. Terus bisa nggak dia buat cross country? Bisa banget buat cross country karena bannya juga udah mendukung banget, 2,25 itu udah tebel. Gue udah pakai sepeda ini ke jalan-jalan yang agak jelek dan jalan-jalan yang agak becek, itu nggak ada masalah, gripnya bagus. Dan untuk rangkanya sendiri itu dia walaupun masih single pivot ya, cuma single pivot nih, cuma
wobblingnya itu nggak terlalu parah sih. Wobbling dari ban belakang ini ke pedaling tuh nggak terlalu parah gitu. Ini kan dia masih single pivot, cuma nggak terlalu parah wobblingnya pedalingnya. Terus yang gua rasain juga dia perawatannya lebih mudah ya dibandingkan full shoes yang pakai pad kalau menurut gua ya, karena kalian tinggal menyesuaikan aja tekanan angin di suspensi belakangnya dengan berat badan kalian tuh berapa. Nah nanti kalian tinggal hitung-hitungan aja, tinggal kalian isi anginnya biar suspensinya juga lebih main gitu, lebih stiff. Terus performanya di jalan rata, dimana jalan rata karena dia punya 8 speed itu bisa banget buat tanjakan. Gue udah coba buat tanjakan itu, gue udah pakai sepeda ini sekitar 30 kiloan mungkin. Itu gue ngelewatin berbagai tanjakan dan itu bagus banget, performanya ringan. Dan beratnya itu cuman sekitar kalau nggak salah ya, itu belasan kilo deh. Cuman sekitar 15,9 kilo, 16 kilo lah itu. 16 kilo untuk sepeda XC atau cross country itu udah bagus banget menurut gua. Tapi sayangnya emang dia belum ada fitur preloadnya, fitur lockoutnya. Jadi kalian tuh harus mainin preload. Nah, tips nih untuk mainin preload. Ini kan kalau diputar ke sini tuh dia keras ya. Nah kalian puternya jangan sampai full. Kalian boleh puter tuh cuma sampai 80% doang. Kenapa nggak boleh full? Karena nanti dia rebound dari suspensinya itu nggak ada, dan itu bikin umur suspensinya lebih cepat rusak gitu. Banyak orang yang muter tuh sampai full biar keras, atau dia muter sampai full ke kiri biar lembek banget. Nah itu sebenarnya nggak boleh gitu. Terus untuk rem, performa rem gimana? Performa rem bagus banget, gue udah ngerasain. Jarang slip ya, yang pertama jarang slip dan dia pakem banget. Dan dia, tapi sayangnya sepeda ini belum pakai True Axle, dia masih pakai yang biasa nih. Kalau kalian lihat dia masih pakai yang quick release. Nah, kalau kalian yang mau bawa sepeda ini ke medan-medan yang berat banget, gua saranin sih ganti sih, jangan pakai quick release ya. Karena nanti itu pasti bakal patah. Gitu. Habis itu ini size-nya masih S, dia cuma satu size doang, dia size S. Nah, dia size S. Habis itu dia nggak ada size M-nya, dia cuma satu size. Frame-nya juga 16 inci. Untuk gue yang tinggi 170 sih gue nggak terlalu masalah ya. Punggung gue enak, nggak pegel. Cuma mungkin gue bakal ganti stem. Nanti gue bakal ganti stem yang 90 mm alloy juga, dan bisa diukur derajat ketinggiannya juga bisa diubah-ubah karena ini membebani tangan gue banget. Cuma kalau kalian pakai stem yang pendek kayak gini untuk di jalan-jalan off-road ini lebih enak dibandingkan stem-stem yang agak panjang yang 90 mm. Cuma kalau kalian cuma pakai di aspal sekali doang jalanan jelek, nah ini agak kurang nyaman stem yang pendek kayak gini. Gitu. Habis itu, oh ya, untuk masalah performa di jalan aspal ya menurut gue lumayan. Ya nggak kenceng-kenceng banget, nggak lambat-lambat banget, tapi lumayan. Karena bannya agak tebel nih, kalian bisa lihat kembang-kembangnya. Ini agak tebel. Jadi kalau kalian di jalan raya tuh lumayan berasa getarannya. Tapi kalau ini dibawa ke jalan-jalan yang off-road tuh oke banget menurut gua. Nah satu lagi itu, oh iya, kalian pasti pada nanya tinggi seat post bawaannya ya. Tinggi seat post bawaannya itu 27,2 mm kali 350 mm. Nah kalau kalian yang badannya lebih tinggi lagi, boleh kalian ganti si seat postnya ini. Ya kalian ganti aja sampai yang lebih panjang biar kalian lebih enak. Nah terus ada juga yang nanya si kasetnya dia pakai apa? Kasetnya dia pakai Shimano CS HG31 Altus 8 speed ini. Nah dia pakai Shimano CS HG31 Altus 8 speed dari Shimano, dan menurut gue udah bagus banget sih perpindahan giginya, walaupun dia cuma pakai Tourmi ya. Dia cuma pakai Tourmi TX itu juga udah cukup sih kalau kalian ke medan-medan ringan doang, ya ke medan-medan yang berat-berat banget. Terus, oh iya dia udah inner cable.
tapi cuma di sebelah kanan. Nah dia udah inner cable nih di sebelah kanan. Di sebelah kanannya udah inner cable, tapi sebelah kirinya belum. Jadi setengah-setengah ada inner cable ya. Terus untuk perawatan biasalah kalian ya, kalau udah mulai bunyi-bunyi nih remnya, kemungkinan kalipernya kotor, kalian bisa ganti, bisa kalian buka, abis itu kalian cuci si bagian cakramnya itu, dilap biar bersih. Habis itu untuk nambahin mineral oil dia ada di sini tempatnya, ini buat nambah mineral oilnya. Terus apalagi yang belum gue bahas itu adalah si gripnya ini. Grip ini nggak enak, kalau kalian punya duit kalian ganti aja, ini gak enak. Agak keset sih, dia bagus sih, dia nggak licin, cuma feelnya itu kayak tajam-tajam gitu loh, karena di sini ada lambang-lambangnya nih. Nah kalau kalian nggak pakai sarung tangan tuh nggak enak banget, kayak ada tajam-tajamnya gitu. Terus habis itu saddle kalian ganti, kalau punya duit ganti langsung aja. Ini keras, nggak empuk sama sekali tuh, keras banget. Dan ini terlalu runcing menurut gua, jadi sakit. Untuk lompat-lompat apalagi jangan pakai saddle ini, langsung kalian ganti aja. Habis itu untuk performa operan gigi udah mulus. Terus performa di jalan raya kalian bisa ngebut ya, pakai yang ketiganya, pakai chainring yang ketiga, sprocket paling gede itu kalian bisa ngebut dan lumayan sih, tapi tetap kalah sama road bike. Jadi ini bukan sepeda road bike, tapi kalian tetap kalah sama road bike. Dan untuk jalan-jalan yang berlubang nggak ada masalah, bannya enak banget. Gua udah pakai beberapa sepeda MTB dan ini yang paling enak bannya. Dan kalau kalian pengen yang ekstrim lagi, kalian bisa ganti nih sama merek Swavel ban luarnya biar lebih bisa ngegrip, atau kalian bisa tetap pakai daily tire. Tapi sih gue nggak nyaranin sih, mendingan kalian upgrade aja kalau ke medan yang lebih berat. Cuma kalau medan-medan kecil, daily tire udah cukup. Habis itu masalah crank di sini kan dia pakai Shimano ya. Kalau kalian punya rezeki lebih, kalian bisa upgrade sih ke bahan yang lebih ringan. Soalnya menurut gue ini masih agak berat, dan tapi pedalingnya oke sih. Pedalingnya oke. Terus di sini ada buat botol minum, bottle cage, cuma nggak bakal bisa kalian isi. Kalian masang juga pasti nggak bisa keisi. Jadi menurut gue ini nggak guna. Ini udah gue pakai soalnya agak kotor. Karena gue udah pakai beberapa kali. Habis itu nggak dapet standar yang jelas ya, kalian bisa lihat nggak dapet standar. Jadi dan menurut gue kalau kalian pengen main off road sih kalian nggak dapet standar ya. Jadi bawa pedok aja. Ini juga nggak bawa kasih standar. Dan kalau dilihat dari las-lasannya sih khasnya Polygon ya, lumayan halus loh. Tapi belum smart wielding ya. Tapi lumayan bagus kok. Nih kalian bisa lihat sambungannya di sini. Nah, udah lumayan bagus, nggak terlalu parah banget. Ya pengerjaan Polygon lah, oke banget sih menurut gua. Di rentang harga yang sama, mungkin berhadapan sama Pacific Extract sama Trail Ouse, tapi Trail Ouse masih double suspensionnya, masih pair, ininya masih pair Trail Ouse. Terus berhadapan sama, kayaknya udah di rentang harga 5,5 juta, tergantung tempat, kota, dan ketersediaan stok ya, 5,5 juta. Terus kalau gue disuruh milih, gue milih Polygon Race 3 atau gue milih Trail atau gue milih Pacific. Gue merekomendasikan kalian pakai si Race 3. Bukannya untuk menjelekkan brand lain, cuma harga jual dari Polygon, kalau kalian tahu kan after sales dari Polygon tuh oke ya. Cuma merek-merek lain juga kalau kalian bisa jual dengan tepat sih oke juga sebenarnya. Cuma kalau gua sih untuk after sales gua selalu pilih Polygon. Beberapa kali gua udah pakai Polygon Monarch 4, terus sekarang ganti ke Race. Tadinya gua mau ganti Xstrada. Oh iya, apa bedanya yang hardtail sama yang softtail? Hardtail itu biasa dia rangkanya lebih panjang, sedangkan si Race 3 ini karena dia softtail atau full suspension, jadi dia rangkanya jadi lebih pendek 16 inci, dan menurut gua nggak masalah.
Jadi udah sih segitu aja yang mau gue bahas di sepeda ini. Nanti gue bakal ngepost lagi tentang hewan-hewan atau pets atau game atau apa aja yang gue lagi mau post ya, karena gue mau isi di YouTube gue tuh gak bosen cuman pet doang, cuman sepeda doang. Nah gue bakal bahas yang lain lagi. Jadi stay tune di channel gue, dan terima kasih, jangan lupa subscribe, komen, sama share sebanyak-banyaknya. Bye bye.